A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasim Mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amina rabbal alamin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pada pembahasan yang terakhir mengenai Mahdawiyah dan hukumah Islamiyah, pemerintahan Islam, kita sampai pada pembahasan bahwa ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, yakni ismah, idalah, lalu a'lamiyah, kemudian tidak cinta dunia, dan juga menguasai persoalan politik terkini. Nah, syarat yang paling khatir, yang paling rawan, kita katakan persoalan ismah, kemaksuman, di mana tidak bisa diketahui. Kenapa? Karena dia amrun khafi. Ketika persoalan ismah ini tidak terpenuhi, kita mengatakan bahwa kita turun kepada orang yang adil, yang faqih, yang tidak cinta dunia dan menguasai urusan politik zaman kini, yang diistilahkan dengan faqih jami'un lisyara'id. Kita sampai pada pembahasan ini. Nah, sekarang ketika kita bertanya apa darurat atau kepentingan atau urgensitas harus terbentuknya sebuah sistem pemerintahan, sehingga sedemikian rupa kita mengatakan bahwa sebuah pemerintahan itu harus terbentuk, bahkan ketika seorang yang maksum itu tidak ada, pemerintahan juga tetap harus berjalan. Apa urgensitasnya dan apa pula yang mendasari bahwa pemerintahan itu tetap harus berjalan? Kita mengatakan bahwa ada dua alasan besar keniscayaan dan keharusan adanya sebuah pemerintahan. Yang pertama, tinjauan internal. Yang kedua, tinjauan eksternal. Tinjauan internal yakni berkaitan dengan anggota-anggota masyarakat yang ada di dalam sebuah kawasan atau teritorial pemerintahan tersebut. Tinjauan eksternal adalah kondisi di mana kita menisbatkan dan menghubungkan antara sebuah pemerintahan dengan luar wilayah atau luar sistem pemerintahan. Jika kita mengkaji konteks internal, yakni kenapa sebuah pemerintahan itu harus ada, kita mengatakan, kalau ingat di pembahasan awal-awal, bahwa manusia ini tidak terlepas dari dua dimensi. Yang pertama dimensi individu, yang kedua dimensi sosial. Dimensi individu meniscayakan seseorang akan mengatakan segala fasilitas dan kekayaan alam itu untuk dirinya pribadi. Namun dimensi sosial mengatakan kalau setiap manusia memiliki pemikiran demikian, akan saling tabrakan dan akan saling terjadi peperangan, maka harus ada ketentraman, harus ada kenyamanan, keamanan, kesejahteraan yang dibangun, sehingga satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain itu bisa hidup berdampingan. Ini dalam tinjauan internal, di mana kalau kita melihat tinjauan internal itu dalam rangka kesejahteraan masyarakat,
dalam rangka kerukunan masyarakat, dalam rangka keamanan masyarakat, dalam rangka kenyamanan masyarakat, dan dalam rangka kebahagiaan masyarakat. Ini sebuah pemerintahan, di mana setiap pemerintahan itu berkewajiban dan berkeharusan untuk berusaha dan terus-menerus memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Sebuah pemerintahan harus senantiasa menjadikan kesejahteraan masyarakatnya sebagai PR dan tugas penting yang harus diemban. Maka dia akan menyusun program dan dia akan menyusun sistem-sistem yang akan membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kalau tinjauan internal. Adapun tinjauan eksternal, yakni pemerintah dan sistem hukumah harus menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar. Sebuah pemerintah harus sedemikian rupa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakatnya sehingga serangan dari luar ataupun penjajahan ataupun mustakbirin itu bisa dihadang. Ini yang kalau diistilahkan di dalam pembahasan fikih sosial atau fikih politik dengan baidul Islam. Yakni apa? Yakni menjaga sedemikian rupa Islam itu tidak hancur, yakni menjaga keutuhan Islam dari apa? Dari serangan luar, dari serangan eksternal. Nah, jadi dua konteks. Konteks internal dan konteks eksternal. Konteks internal yakni bagaimana menjamin dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat, hidup dalam kemakmuran, hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam kenyamanan. Di sisi lain juga harus menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar, dari serangan ekspansi oleh wilayah lain. Nah, ketika kita sudah mendapati dua proyek ini, yakni proyek internal dan proyek eksternal, maka kita akan bertanya, bagaimana caranya mengusahakan dua proyek ini bisa terjadi? Kalaulah sebuah pemerintahan itu bertugas dan berkewajiban untuk mengaplikasikan dan mewujudkan dua tinjauan ini, tinjauan internal dan tinjauan eksternal tadi, maka langkah-langkah apa dan model-model apa yang harus dilakukan sehingga dua tinjauan ini bisa terjadi. Kesejahteraan dari sisi internal dan kedaulatan serta keamanan dari serangan luar dan serangan penjajahan atau ekspansi pihak asing. Apa langkah yang harus dilakukan? Disinilah kita akan menyusun sistem paling sederhana dari sebuah pemerintah. Yang pertama, karena dia sistem pemerintahan di mana ada aturan yang harus dijalankan, maka meniscayakan adanya sebuah kepemimpinan. Ini syarat pertama. Yani harus adanya sebuah kepemimpinan. Artinya meniscayakan sebuah rais atau pemimpin atau presiden dalam bentuk apapun, kepala negara dan sebagainya. Yani harus ada sebuah pemimpin sehingga sistem itu bisa berjalan. Dan kita menyadari bahwa seorang pemimpin kalau hanya satu sosok saja, yakni kalau hanya seorang pemimpin saja, maka dia tidak akan bisa menjalankan sistem pemerintahan ini dalam rangka mewujudkan dua konteks internal dan eksternal tadi. Yakni tidak bisa satu orang dia sebagai pemimpin lalu menjalankan sebuah pemerintahan
sendirian dan ini bisa mewujudkan dua tinjauan itu nggak bisa. Maka apa yang terjadi? Dia membutuhkan perangkat. Dia membutuhkan perangkat. Perangkat untuk internal. Perangkat untuk internal, maka membutuhkan kabinet. Ya, yakni perangkat yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran internal, maka dijalankan oleh kabinet. Maka si pemimpin tersebut dia harus menyusun kabinet, di mana di situ ada bagian keuangan yang akan mengatur pendapatan dan pengeluaran sebuah pemerintahan. Dia juga akan mengatur dari mana sumber keuangan itu didapatkan, bisa melalui pajak atau maliyat istilahnya, bisa melalui pendapatan sukarela, bisa melalui pendapatan negara dengan jual beli sumber daya alam dan sebagainya. Lalu di kabinet itu juga harus ada orang yang mengurusin tentang jalannya sistem yang mungkin kalau di Indonesia, kalau di sebuah negara kita sebut dengan Menteri Dalam Negeri misalnya, atau Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, di mana dia akan mengatur prosesi dan administrasi dalam sebuah negara. Ini harus dijalankan. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang yang mengatur sistem tata negara itu, maka antar lembaga akan saling kelimpungan. Di kabinet itu juga harus ada orang yang mengawasi tentang kebudayaan, tentang perkembangan masyarakat, dan juga tentang perkembangan pendidikan, di mana ini bisa dalam satu konteks, yakni sekaligus, karena antara kebudayaan dengan pendidikan bukan dua hal yang saling berbeda, yakni dia bisa dikemas dalam satu bentuk. Kita akan mengatakan semakin pendidikan sebuah negara itu maju, maka kebudayaannya juga akan beriringan, yakni berbanding lurus. Maka harus ada orang-orang yang mengawasin ini. Itu konteks internal. Maka internal ini disusun oleh kabinet. Namun ada juga tinjauan eksternal tadi. Kita mengatakan bahwa sebuah negara harus menjamin keselamatan dan keamanan masyarakatnya dari serangan luar. Ini tugasnya siapa? Ini tugasnya militer. Ini tugasnya pasukan. Maka sebuah negara juga harus membentuk sebuah pasukan. Harus membentuk sebuah tatanan kemiliteran. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa jika nanti ada serangan dari luar, maka mereka yang akan maju. Nah, yang namanya militer tentu dia harus fokus dengan persoalan keamanan tersebut, kan begitu. Di mana dia tidak akan bisa mendapatkan, di mana dia tidak akan bisa membagi fokusnya menjadi sekaligus dia menjaga keamanan, sekaligus dia mencari pendapatan, nggak bisa. Lalu bagaimana untuk menjaga kesejahteraan si militer tadi ini? Itu tugasnya si kabinet. Lihat saling interaksinya. Kalau kita merujuk di dalam Nahjul Balaghah itu, di mana Hazrat Amir alaihissalam menyusun 3 model kerangka sistem pemerintahan. Yang pertama harus ada pemungut pajak, di mana dia harus mengendalikan pemasukan bagi sebuah negara, dan juga harus ada pembayar pajaknya, yaitu masyarakat, dan antara pemungut dengan pemberi pajak itu harus saling berinteraksi. Bagaimana cara berinteraksinya? Yakni ketika pemungut pajak di sini selaku pemerintah mengambil pajak dari masyarakat, maka di sisi lain dia harus menjamin fasilitas dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Misalnya apa? Fasilitas umum disediakan,
fasilitas pendidikan disediakan, fasilitas kesehatan disediakan, dan juga amanah. Pemerintah tidak bisa mengambil kekayaan dan pajak dari masyarakat lalu untuk kepentingan pribadi. Nanti kita akan bahas siapa yang harus menjaga ini. Oke, jadi ada pemungut pajak tadi yang mengambil dan menyediakan pemasukan bagi sebuah negara, di mana itu diambil dari masyarakat, dan impact-nya masyarakat harus menerima kesejahteraan dan kebahagiaan dan fasilitas umum. Di satu sisi masyarakat juga harus terjamin keamanannya dari serangan luar. Itu tugasnya siapa? Itu tugasnya militer, eksternal tadi. Lah, militer, tentara, pasukan itu dia harus fokus terhadap keamanan dari luar. Berarti dia tidak punya waktu untuk ngurusin ekonomi. Gimana? Itu tugasnya si pemerintah tadi, si kabinet tadi, si pemungut pajak tadi, bahwa dia juga harus menjamin kesejahteraan dari militer. Kenapa? Karena dengan militer yang sejahtera, maka dia akan lebih sigap dan siap untuk menjaga keamanan sebuah negara. Ini berarti sudah dapat nih, ada pemimpinnya, ada kabinetnya, dan ada militernya, kan begitu. Sekarang yang menjadi persoalan, tadi kita katakan bahwa di dalam sebuah kabinet itu, di mana kabinet ini adalah perpanjang tanganan dari pemerintah, dari kepala, dari pemimpin. Kita mengatakan pemimpin nggak bisa jalan sendiri, dia harus membentuk sebuah kabinet. Berarti setiap kabinet itu adalah pemimpin yang berjalan. Setiap kabinet itu dia membawa wajah pemimpinnya, kan begitu. Yang menjadi persoalan, siapa yang menjamin bahwa kabinet dan pemimpin ini berjalan pada realnya? Siapa yang menjamin bahwa kabinet dan pemerintahan ini berjalan sesuai pada jalur yang sudah ditetapkan? Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak melenceng? Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak mengambil kekayaan alam negara dan mereka tidak mengambil pajak untuk kepentingan pribadinya? Di pembahasan-pembahasan awal kita sudah bahas tentang musawat. Jadi harus sama antara pemimpin, pejabat dengan masyarakat, kedudukannya sama. Kalau sama-sama masuk rumah sakit, ada antrian, maka sekalipun dia pejabat negara, dia harus ngantri. Nomor 100 ya nomor 100. Bukan karena, oh saya pejabat, saya kepala daerah, saya kepala dinas dan sebagainya, lalu saya nomor 1. Enggak ada aulawiyat, yakni tidak ada imtiaz, yakni tidak ada sesuatu yang meniscaykan kamu harus lebih didahulukan. Tetapi siapa yang bisa menjamin ini, bahwa mereka tidak melakukan penyelewengan tersebut, bahwa pejabat itu tidak menggunakan kedudukannya untuk menindas masyarakat? Kenapa? Karena kita katakan harus ada interaksi yang saling menguat antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah itu sebagai penjamin kesejahteraan, masyarakat sebagai pemberi dan pemasok keuangan. Ketika masyarakat memberi uang, memasok dengan membayar pajak, maka pejabat juga harus menjalankan dan menggunakan pendapatan itu pada jalurnya. Yakni apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebahagiaan masyarakat. Tapi siapa yang bisa menjamin ini? Maka dibutuhkanlah Dewan Nazir. Atau biasa kita kalau di sebuah negara disebut dengan Dewan Majelis. Kalau di sebuah negara lain disebut dengan Syuraye Milli. Majelis, Dewan Majelis Negara, bisa MPR, bisa DPR, bisa DPD, bisa DPRD. Harus ada majelis itu. Di mana tugas majelis ini apa? Tugas majelis ini adalah memantau dan memastikan bahwa pemerintahan itu berjalan sesuai dengan jalurnya. Dewan Nazir ini, Dewan Majelis ini, dia harus menjamin bahwa tidak ada penyelewengan dalam menjalankan pemerintahan. Jangan sampai kekayaan negara itu dipakai untuk perseorangan. Jangan sampai kedudukan kedudukan seorang pejabat itu dijadikan untuk kepentingan pribadi. Ini harus ada penjaminnya. Siapa? Penjaminnya itu adalah anggota dewan. Maka elemen keempat harus ada anggota dewan. Berarti ada 4 elemen: pemimpin, kabinet,
militer dan dewan, atau syura milli, atau majelis dewan, bisa dewan perwakilan rakyat, bisa majelis perwakilan rakyat. Mungkin karena misalnya ada yang mengatakan kenapa kok banyak banget dewannya, ya itu kelebihan aja itu. Ada MPR, ada DPR, ada DPD, itu kebanyakan dewan. Satu dewan cukup, yang penting mau kerja. Yang jadi masalah ketika banyak dewan dan nggak mau kerja, dan nggak tahu kalau tugasnya apa, itu yang lebih parah. Malah anggota dewannya bekerja sama dengan pemerintah untuk berseleweng, kan itu. Jadi yang tadinya tugas si dewan tadi menjamin bahwa pemerintah tidak menyeleweng, menjamin bahwa pemerintah itu bertugas dan menjalankan sesuai pada jalur dan rel yang sudah ditetapkan, malah ternyata anggota dewan itu kompromi dan saling sambut menyambut dengan pemerintah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelewengkan kekuasaan, menyelewengkan keuangan rakyat, menyelewengkan kekayaan alam negara. Lalu apa dong jaminan bagi kita? Apa jaminan bagi masyarakat bahwa sistem ini bisa berjalan? Artinya gimana? Yani bagaimana caranya si anggota dewan dengan si pemerintah ini tidak saling salam-salaman untuk menyeleweng. Gimana cara menjaganya? Kita katakan ada dua cara untuk menjaga tidak terjadinya penyelewengan ini. Cara yang pertama adalah internal di dewan, cara yang kedua eksternal di dewan. Internal di dewan maksudnya gimana? Bahwa di dalam anggota dewan itu harus terdapat orang-orang yang dia secara zahir dan secara lahiriah dia bisa mengendalikan diri, yaitu seorang faqih. Itulah kenapa disyaratkan dalam sebuah anggota dewan itu di situ harus ada sebagian dari anggota dewan itu harus ada ulama, harus ada fuqaha. Untuk apa tugasnya? Di mana si ulama dan si fuqaha ini dia yang akan menjaga rel anggota dewan sehingga tidak saling berkompromi dengan pemerintah untuk bersama-sama menyelewengkan kepercayaan masyarakat, yakni biar mereka nggak sama-sama mengerok dan mencuri kekayaan masyarakat. Itu secara internal, yakni di anggota dewannya itu harus ada sekelompok mujtahid, fuqaha. Namun akan timbul pertanyaan kemudian, apa pula jaminan bahwa si ulamanya juga tidak nyeleweng? Buktinya kita mendapati sebagian tokoh agama justru bekerja sama, masuk anggota dewan dan bekerja sama dan korupsi dan ketahuan korupsi. Terus apa dong jaminan bagi kita? Jangan sampai kita sudah berharap adanya ulama di situ, fuqaha di situ, mujtahid di situ, justru ternyata dia bekerja sama dengan pemerintah untuk mengambil kekayaan alam. Apa dong untuk mengerok kekayaan masyarakat? Terus kita harus gimana ini? Untuk menjamin itu kita harus gimana? Kita masuk ke eksternal. Yani apa eksternal? Yani masyarakat. Bisa dikatakan bahwa peninjau dan nazir dan pemantau yang paling kokoh adalah masyarakat. Di mana masyarakat ini secara majemuk dan berkesatuan, secara integritas, terintegrasi, yakni masyarakat harus terintegrasi untuk memperhatikan kerja dari seorang anggota dewan, yakni majelis tadi itu. Dia harus memperhatikan ini anggota dewan kerjanya benar nggak. Di mana di anggota dewan itu di situ ada fuqaha, ada ulama. Dia harus melihat bahwa ini anggota dewan sudah benar nggak? Dia benar nggak ini meninjau dan memperhatikan pemerintah? Jangan sampai dia lagi kerjasama dengan pemerintah untuk mengeruk kekayaan
negara ini, untuk menyelewengkan kekayaan negara ini, untuk mengambil dan memanfaatkan secara pribadi kekayaan negara ini. Masyarakat di situ yang memperhatikan. Bagaimana caranya? Dengan memilih. Sayangnya sebagian masyarakat pada saat pemilihan anggota dewan hanya diiming-imingi 1.000, 2.000, 3.000, dia memilih. Padahal dia tahu bahwa si fulan itu kerjanya nggak bagus, si fulan itu dia kerjanya nyeleweng, makan uang rakyat, dan tapi tetap dipilih. Padahal masyarakat memiliki peranan penting untuk kesejahteraan dirinya sendiri, yakni kemakmuran masyarakat itu ada di tangan masyarakat. Kalaulah masyarakat memiliki basiroh, kalaulah masyarakat memiliki kecakapan, kalaulah masyarakat memiliki pengetahuan yang matang, kesadaran yang benar, yang baik, bahwa dia nggak bisa dibeli suaranya, dia akan memilih siapa yang paling layak dan siapa yang memperhatikan masyarakatnya. Kan begitu. Nah, ini sistem yang harus terbangun. Ini sistem yang harus terbangun. Lalu kita mengatakan, Yusuf, oke, kamu sudah membuat sistem kerangka itu, bahwa harus ada pemimpin, harus ada kabinet untuk internal, harus ada militer untuk eksternal, dan harus ada dewan untuk meninjau kabinet, dan harus ada masyarakat yang untuk meninjau dewan. Yang menjadi pertanyaan dasar dan paling penting tentang masyru'iyah lembaga ini, yakni sistem yang kamu bangun ini ada pemimpin, presiden misalnya, ada anggota dewan, ada kabinet, ada militer. Masyru'iyahnya apa? Yakni legalitasnya apa? Legal standing kalau istilah yang sering dipakai itu apa? Yakni apa yang menjadikan dia legal? Kenapa? Karena mabna awal kita bahwa aturan ini aturan ilahiyah, maka sistem juga sistem ilahiyah. Lalu apa yang menjadikan ini sebagai sistem ilahiyah, Yusuf? Kenapa? Karena kamu mengatakan bahwa di zaman ini, di zaman itu kondisi di mana maksum gak ada. Kalau maksumnya ada, oke, aman. Kenapa? Karena maksum dari Tuhan, ya. Tapi ketika maksum tidak ada, kamu membuat sistem ini kan, di mana kamu mengatakan dengan sistem wilayatul faqih. Lalu apa yang menjamin bahwa ini masyru', yakni ini legal? Kita mengatakan dengan adanya faqih di parlemen. Keberadaan seorang faqih di parlemen itu menjadikan sistem itu masyru'. Kenapa? Karena faqih adalah perpanjang tanganan dari imam. Sebagaimana riwayat yang pertemuan lalu kita sampaikan, dikatakan ketika kamu menemui ahli hadis kami, di mana dia tidak cinta dunia, di mana dia warok, di mana dia menentang hawa nafsunya, maka kita harus merujuk kepadanya, kan begitu. Maka keberadaan seorang faqih di parlemen itu yang melegalkan sistem ini. Kenapa? Karena dengan adanya faqih mujtahid, dia akan meninjau pemerintahan, dan dia juga akan meninjau bagaimana pemerintah menjalankan sistem ini dan bagaimana pemerintah mengatur militer tadi. Ini jaminan bagi kita. Pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau faqihnya yang bermasalah? Bagaimana kalau ternyata mujtahid yang bermasalah? Dengan adanya mujtahid di situ, tapi justru dia yang menyeleweng. Yang istilahnya dikatakan mujtahid pemerintahan. Yakni apa? Yakni mujtahid yang dia dengan mudah membuat fatwa yang penting untuk presidennya atau untuk pemerintahannya. Padahal itu tidak mensejahterakan masyarakat. Gimana? Apa jaminannya? Apa jaminan bahwa faqih itu ada di situ lalu ini akan aman? Kita mengatakan inilah tugas seorang faqih jami' lisyara'id atau wilayatul faqih tadi. Bahwa seorang faqih dia akan meninjau, yang faqih pemimpin tertinggi, dia akan meninjau kalau ada faqih mujtahid di dalam pemerintahan, di dalam majelis tadi, dia menyeleweng, maka itu akan segera dilengserkan. Ini kurang lebih susunan global dari sistem wilayatul faqih. Sehingga dari sini kita akan bertanya, lalu bagaimana interaksi antara presiden dengan wilayatul faqih? Kan itu. Ini
Tadi kamu bilang bahwa ada presiden, ada kabinet, ada majelis, ada militer, dan ada seorang faqih yang meninjau secara global ini. Lalu apa interaksi antara faqih dengan presiden? Atau antara faqih dengan raja kalau sistem kerajaan? Atau antara faqih dengan perdana menteri? Apa hubungannya? Kita mengatakan bahwa karena mabna awal kita adalah mabna ilahiyah dan turunan pemerintahannya turunan ilahiyah, karena dia akan menjalankan aturan-aturan ilahiyah, maka interaksi antara presiden dan faqih adalah interaksi izin. Bagaimana izin? Yakni wikalah. Apa maksudnya? Yakni seorang presiden itu adalah orang yang mendapat izin dari mujtahid jami' li syara'id tadi, dari wali faqih tadi. Jadi seorang presiden adalah orang yang mendapatkan izin dari wali faqih untuk menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, kalau maknanya adalah izin, dengan demikian, kalau seandainya dia menyeleweng, maka si wali faqih tadi bisa mencabut izin itu dan mengganti presiden tersebut. Kenapa? Karena tujuan utama dari sistem pemerintahan adalah menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjamin serangan dari luar tidak terjadi. Nah, yang menjadi tombak tinjauan adalah wali faqih kalau begitu. Yani bagaimana wali faqih ini memiliki kedudukan yang besar sekaligus memiliki beban yang besar. Itulah kenapa seorang faqih jami' li syara'id itu harus melewati banyak seleksi. Jadi sedikit saja di dalam dirinya terlihat dia mencintai dunia, maka dia akan terdepak dan langsung diganti. Sedikit saja seorang faqih dia keluar dari jalurnya, maka dia akan langsung diganti. Sedikit saja seorang faqih keluar dari kelayakan bahwa dia seorang wali faqih, dia akan langsung diganti. Siapa yang bisa mengganti ini? Dibentuklah lagi satu sistem namanya lembaga peninjau wali faqih yang diistilahkan dengan majelis khubrigon, yakni dewan ahli dalam meninjau wali faqih. Dia akan melihat ini faqih masih di jalannya atau tidak. Kalau sudah menyeleweng keluar, langsung diganti. Ini tatanan sistem konsep wilayatul faqih. Nah, dari sini kita mendapati sebuah pertanyaan. Apakah wali faqih itu harus satu atau wali faqih itu bisa banyak? Ini di pertemuan yang lalu sudah pernah ditanyakan dan saya hanya menjawab secara ijmali saja, secara global. Karena topiknya di hari ini. Yani apakah wali faqih itu dengan sistem yang sudah dijabarkan tadi menjadi pertanyaan, apakah seorang wali faqih itu harus satu atau dia bisa banyak? Kalau kita merujuk kepada dalil konsep hukumah Islamiyah, kalau kita merujuk kepada dalil konsep wilayatul faqih, ada beberapa dalil di mana salah satu dalil utama yang sering dipakai Imam Khomeini Quddisas Sirruh dan ulama-ulama yang menggunakan dalil ini untuk mempertegas konsep wilayatul faqih adalah dalil Makbulah Umar ibnu Hanzalah. Di mana di dalil itu, riwayat itu dikatakan begini, ketika ada dua orang qadhi, dua orang mujtahid, lalu memiliki perbedaan pendapat, maka kita merujuk kemana? Dikatakan, imam menjawab, merujuklah kalian kepada yang paling a'lam, merujuklah kalian kepada yang paling afkah, paling faqih. Dari sini kita melihat bahwa imam nggak menjawab gini, nggak boleh dua, kan gitu. Jadi di dalam dalil ini imam nggak melarang dua, imam nggak mengatakan nggak boleh dua, harus satu, enggak. Tetapi imam menerima bahwa bisa dua, ada dua qadhi, ada dua hakim, itu boleh saja.
Namun ketika dua hakim ini saling berbeda pendapat, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan selain A, negasi A, maka imam mengatakan merujuklah kalian kepada yang paling a'lam dari mereka. Artinya apa? Artinya secara awali maka bisa saja fakih itu 2, 3, 4, 5. Namun tatkala terjadi perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapatnya yakni perbedaan pendapat yang nggak bisa diketemukan loh ya. Kalau perbedaan pendapatnya masih bisa saling diketemukan, maka itu kita akan di dalam ilmu usul dikatakan dengan jam'il urfi. Maka kita akan menyatukan pandangan tersebut. Namun ketika pandangannya saling negasi, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan negasi A. Contoh misalnya, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan haram. Ini kan dua hal yang nggak bisa diketemukan nih. Wajib A, yang satu mengatakan wajib A, yang satu mengatakan haram A. Ini gimana? Dikatakan merujuklah kepada yang paling a'lam, afkah, adal. Artinya, kalau seandainya ada 2, 3 orang fakih dan tidak bertentangan, maka silahkan berjalan. Ini pula yang akan menjawab, yakni kalau seandainya nanti di sebuah negara, misalnya di Irak, lalu dibentuk juga sistem konsep wilayatul faqih, apakah faqihnya harus satu orang yang ada di Iran? Kita bilang enggak. Mereka bisa membuat wilayatul faqih sendiri. Jadi Iran punya wilayatul faqih sendiri, mereka juga punya wilayatul faqih sendiri. Terus ada 2 wilayatul faqih, ya enggak apa-apa. Sebagaimana kita katakan bahwa ada 2 faqih, enggak apa-apa. Terus kalau terjadi pertentangan gimana? Nah, kalau terjadi pertentangan dan pertentangannya harus negasi loh ya, antara A dan negasi A, maka kita merujuknya kepada yang paling a'lam dan paling a'dal, yang paling faqih, yang paling alim. Saya kira cukup demikian pada pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.